Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Alpi. Gue ini tukang mandiin mayat, bang. Bener, gue tukang mandiin mayat. Gue ini jadi tukang mandiin mayat tuh diajak sama bapak gue, bang. Dari umur gue 15 tahun. Lu bayangin, bang, anak-anak umur segitu lagi pada main kata-kataan bapak. Gue mandiin mayat bapak-bapak. Mana bapak-bapaknya jelek banget lagi tuh. Dan bapak gue ini ngajak gue jadi tukang mandiin mayat tuh karena dia tuh nggak mau gitu. Kalau misalkan pas dia meninggal, yang jadi tukang mandiin mayat di kampungnya tuh bukan keluarganya dia. Emang bapak gue tuh pengen bikin dinasti tukang mandiin mayat. Bener dah. Dan gue ini juga mau gitu jadi tukang mandiin mayat karena menurut gue tukang mandiin mayat tuh banyak pengalamannya, bang. Banyak pengalamannya. Nih, gue ini pernah dapat pengalaman nih, mayat kurus, mayat jelek, mayat gendut, bahkan mayat yang udah mati 2 hari. Nah, itu mayat expired tuh. Tapi gue tuh paling sering mandiin mayat yang tatoan, bang. Di dadanya ada tato seleng. Abis gue mandiin mayatnya bangun lagi. Gue tanya, wih bang, kok lu bisa bangun lagi, bang? Iya, soalnya seleng gak ada matinya, katanya. Anjay, bim-bim. Dan selain karena pengalamannya seru gitu, gue merasa nih tukang mandiin mayat tuh mirip lah pekerjaannya sama kayak pejabat-pejabat di Indonesia gitu. Kita tuh sama-sama ngebersihin sesuatu. Kalau tukang mandiin mayat tuh ngebersihin kotoran mayat, ya kan? Kalau pejabat di Indonesia tuh ngebersihin uang kas negara. Bersih tuh. Dan menurut gue ya, kebijakan politik di Indonesia tuh patut dipertanyakan gitu. Contohnya apa? TV analog pindah ke TV digital. Ini patut dipertanyakan nih. Karena belum semua masyarakat Indonesia bisa pindah ke TV digital, bang. Contohnya keluarga gue. Keluarga gue tuh, emak gue sekarang lagi marah-marah mulu minta TV digital. Masalahnya bukan apa-apa ya, TV digital tuh harganya 2 juta. Sementara gue mandiin mayat cuma 200.000 bayarannya. Berarti kan untuk mendapatkan duit 2 juta, gue harus membunuh 10 orang di kampung gue. Makanya ini hadiahnya kasih gue, buat gue beli TV digital. Seenggaknya kalaupun itu bisa gue ini kan 10 orang tuh nggak meninggal tuh, nggak jadi meninggal tuh, nggak jadi gue bunuh tuh. Dan ada lagi kebijakan politik yang menurut gue aneh tuh. Ya ini perpindah apa ya? Mobil listrik. Kita tuh kendaraan listrik. Menurut gua itu tuh sama aja nggak nginin polusi udara gitu, nggak ngindarin polusi udara, sama aja bahkan lebih bahaya polusi udara dari mobil listrik ini. Dan gua nih sebagai tukang mandiin mayat, gua punya solusi terbaik buat nginin polusi udara, yaitu kita kendaraannya pakai keranda mayat, bang. Bener, karena keranda mayat itu nggak butuh bensin, bang. Kita cuma butuh marbot 4 orang buat gotong. Dan mandi mayat nih pakai keranda mayat juga kita tuh nggak bakal ada asap kendaraan, bang. Paling bau keringet marbot yang tadi tuh. Lagi pula nih kalau kita pakai keranda mayat kita nggak bakal kena macet, bang. Karena keranda mayat punya strobo. Bunyi strobonya gini nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu jangankan mobil sama motor, bang. Pasukan Abu Jahal udah minggir itu. Dan gue ini ya heran gitu sama kelakuan capres-capres sekarang ini. Capresnya aneh-aneh, bang. Ada capres 03, dia nongol di azan. Nongol tuh dia di azan tuh, sholat direkam. Maksud gue biar apa sih, pak? Biar kelihatan baik. Bapak, kita semua juga tahu, pak, di antara capres-capres 3 ini yang sering buka Twitter kan siapa? Bapak kan. Dan lagian, pak, ngapain sih sholat direkam gitu? Orang Islam tuh ada yang namanya riya, pak. Riya itu dosa, bisa masuk neraka. Emang bapak nggak takut masuk neraka? Tapi lupa, bapak kan nggak bisa masuk neraka ya, soalnya bapak nurut sama ibu. Ada lagi capres 02, kerjaannya joget-joget. Maksud gue nih, umur segini joget-joget di kampung gue mau gue mandiin, bang. Bener dah, di kampung gue mandiin umur segitu tuh, masih joget-joget. Udah gitu cawapresnya bilang, tenang bapak, ada saya di sini. Bapak itu tenang bukan karena ada anda, karena bapak anda. Bapak anda kan ini Hokage. Dan gue ini mau ngeritik ini ya, politik tuh pendidikan tuh nggak diinin banget sama politik Indonesia gitu. Karena pendidikan tuh sekarang sekolah masih banyak yang bayar, bang. Dan gue tuh ya pernah kena masalah keuangan, bang, di sekolah, bang.
Kena masalah keuangan gue. Jadi gue tuh sekolah di madrasah bayaran 200.000. Bayaran 200.000. Bapak gue sebetulnya nggak kuat buat bayaran bang. Cuman bapak gue tuh selalu bilang, Alpi, kalau kita niatnya karena Allah nanti Allah bantu. Dan bener aja bang. Setiap kali gue nunggak SPP, tiba-tiba di kampung gue ada yang meninggal bang. Gila, gue tuh sampai ngomong sama bapak gue kan, Pak, bener ya apa kata bapak? Kalau kita niatnya karena Allah nanti Allah bantu. Oh kalau itu bukan karena Allah Pi, itu emang bapak yang bunuh. Bapak pusing nyari duit. Dan gue ini juga pernah gitu mandiin, gue nggak pernah tuh mandiin orang yang cebol. Karena menurut gue tuh pengen banget mandiin orang cebol. Karena menurut gue orang cebol tuh mandinya gampang bang, irit air. Kita nggak usah pakai gayung tuh, pakai botol Yakult. Dan ngangkatnya juga gampang bang, ngangkatnya gampang. Kita nggak perlu banyak orang, kita cuma butuh 1 orang. Kan kalau orang biasa kan ngangkat rame nih, rame tuh. Kalau orang cebol mah enak bang, ngangkatnya bang, angkatnya pakai 1 tangan, kayak bangkai ayam. Dan gue nih paling males gitu kalau misalkan mandiin mayat yang anaknya meninggal bang. Ibu ada anaknya yang meninggal, kesian banget gue tuh, sumpah. Jadi pas gue datang ibu-ibunya lagi nangis di depan pintu. Pas mau gue kafanin ibu-ibunya makin nangis. Bu, ibu tenang aja bu, ini anak ibu meninggal udah bagus. Oh berarti anak saya masuk surga mas? Nggak, berarti anaknya lucu. Terima kasih Mbak Kalpi.